Shui akhirnya memutuskan telepon Xian dan berkata dia lapar. Xian mah udah dari tadi nungguin di bawah. Shui turun dan menghampiri ayangnya. Dia sadar kalau Xian sudah menunggu dari tadi. Dia juga manja-manja minta dibukakan pintu mobil. Dia tahu Xian memang begitu peduli padanya. Sampai-sampai dia sudah disiapkan minuman dan lain-lain loh. Selanjutnya terlihat Shui pergi ke sebuah toko jam. Saat dia asik cari-cari jam, ketemu si pelakor. Males banget dia. Saat Shui sudah membeli jamnya dan melakukan transaksi, si pelakor malah nyindir-nyindir. Sengaja lagi tuh suaranya dikenceng-kencengin supaya Shui dengar pembicaraan mereka. Dia juga nyindir soal dugaan dia terhadap Shui, yang dia kira selingkuh dengan seseorang yang sudah punya anak dan istri. Shui masih diam dan sabar. Ketika Shui mau pergi, dia tidak lupa untuk membalas ucapan si pelakor dengan satu kali gas, ngeng. Auto skamar di tempat, cok. Selanjutnya si pelakor sama mantan makan bareng. Dia terus membahas soal Shui. Dia juga semakin memfitnah Shui. Mantan berkata kalau Shui itu nggak pacaran dengan orang yang dimaksudnya loh. Si pelakor kesal. Dia mengira si mantan berhubungan lagi dengan Shui. Dia merasa ceweknya begitu membenci Shui. Mending kamu kasih tahu pamanmu saja deh. Si pelakor auto bingung harus gimana. Soalnya kan dia memang bohong dari awal kalau punya paman kaya. Selanjutnya Shui bersiap buat berangkat pulang. Xian pun mengantar pacarnya. Ketika sudah sampai, Shui seperti tidak rela berpisah dari Xian. Dia berjanji akan segera kembali. Ketika dia disuruh segera ke kereta, Shui berharap banget kalau Xian akan ikut dengannya. Tapi harapan dia tak terjadi. Shui pun sudah sampai di rumahnya. Dia memberikan hadiah yang dia beli. Orang tuanya sangat senang dong. Ibunya juga bahagia banget dengan barang yang diberikan ini. Ibu dan ayahnya adalah orang yang sangat bangga dengan putri kesayangan mereka yang sudah sukses di bidang yang dia sukai. Shui kembali ke kamarnya. Dia mengirim pesan kepada Xian. Dua bucin gitu loh. Baru berpisah beberapa jam saja sudah saling kangen. Di sisi lain, Guanji masih berusaha untuk dekat sama Shanshan. Dia sampai menunggu Shanshan di depan kantor. Tapi Shanshan udah pulang. Dia cecetan Shanshan juga nggak dibalas loh. Dia akhirnya memutuskan untuk mencari tahu keberadaannya Shanshan. Dia pergi mengunjungi Shanshan. Tapi dia melihat Shanshan bersama seorang pria. Dan bahas soal pernikahan lagi tuh. Padahal loh itu adalah sepupunya. Di sisi lain Shui masih terus mengejar Yuyo. Dia punya alasan untuk terus bertemu Yuyo, yaitu minta ditemenin suntik vaksin karena cakaran kucing. Yuyo lama-lama pun tak bisa terus menolak ajakannya Shui. Dia setuju dengan permintaannya Shui. Selanjutnya Guanji menunggu Shanshan. Shanshan kaget kalau Guanji tahu tempat tinggalnya. Guanji merasa chat dan teleponnya nggak diangkat. Dia padahal sudah minta Shanshan untuk tak menghindari dirinya. Shanshan gak mau banyak omong sama Guanji lagi. Dia mau pergi, tapi Guanji menahannya. Shanshan merasa mereka seolah tidak jelas. Perasaan Guanji padanya juga tak jelas. Guanji tak bisa menjabarkan perasaannya gimana. Dia mau apa sama Shanshan, dia benar-benar bingung. Shanshan juga masih terus netting dengan perasaannya Guanji. Ini benar-benar hambatan besar. Satunya takut komit. Satunya lagi gak yakin cowok itu benar-benar tulus padanya. Di sisi lain, ibu Shui masih berusaha menjodohkan Shui dan Yuyo. Mendengar ucapan ibunya, Shui jadi kepikiran buat telepon ayang bebnya. Dua bucin ini saling ungkapkan kerinduan mereka masing-masing. Tapi mereka sudah harus pergi makan malam sama keluarga masing-masing. Kebetulan Xian lagi ngumpul dengan abang iparnya. Sedangkan Shui makan sama keluarganya. Shui dengan tegas berkata kalau dia tak ada perasaan apapun sama Yuyo. Dia minta ibunya stop menjodohkan mereka. Ibunya merasa nggak ada hasil tuh dari rencananya Shui. Shui emang selalu saling sindir sama si ibunya. Ayahnya menghentikan mereka. Dia minta bahas yang bahagia-bahagia aja di malam tahun baru ini. Mereka masing-masing merayakan tahun baru sama keluarga masing-masing. Tapi kasihan si Shanshan merasa perjalanan cinta dia tidak baik-baik saja dan malah gantung gak jelas. Shui pun pergi ke kamarnya. Ibu ayahnya merasa ada yang tak beres nih. Shui pergi video call sama Xian. Ibu dan ayahnya menguping di depan kamar. Mereka berdua mulai menerka-nerka. Sedangkan pasangan bucin ini masih asik video callan. Xian pun minta Shui cepat kembali. Maklum udah kangen satu sama lain. Shui senang kalau Xian mau segera bertemu dengannya. Mereka pun harus melanjutkan acara dengan keluarga masing-masing. Mereka mengakhiri panggilan mereka.
Ketika Xian kembali, Xue yakin pamannya teleponan sama pacarnya. Ayah Guanji mah tahu siapa orangnya, tapi dia nggak akan ungkapkan. Dia mau Xian yang ngomong sendiri. Xian juga belum mau mengungkapkan. Dia mau tunggu sampai pasangannya siap untuk mempublishnya, karena dia sangat menghormati perasaan pasangannya. Jadi dia tidak akan memberitahukan ke mereka sebelum dapat persetujuan dari pacarnya. Xian memilih pamit pergi pada semuanya. Xue juga pamit pergi. Dia punya alasan tersendiri. Awalnya ayahnya meminta Xue menemani ibunya. Tapi melihat ekspresi Xue, ibunya memperbolehkan Xue melakukan kegiatan yang dia mau. Guanji malah gak ada plan kemana-mana loh, dia terlihat sangat galau. Yang lain sadar kok kalau Guanji itu sedang galau, tapi Guanji gak mau jujur sama sekali. Keesokannya Xue terlihat berdandan dengan sangat cantik. Ibunya sampai protes karena lama banget putrinya ini make up. 这么长时间，你又不去当新娘子，能一个人出席，那就必须拿出不输两个。 Ketika dia tiba di tempat acara, dia disambut sama seniornya. Seniornya sedang mengatur tempat duduk supaya nggak satu meja sama si mantan. Dia malah ditarik sama teman kuliah mereka. Dia mau nggak mau harus ngikut deh. Tapi ketika dia duduk, mereka mulai tanya-tanya soal mantannya. Xue berkata kalau mereka sudah putus. Si Tuyi mengira Xue akan membawa pacar barunya. Mereka semua awalnya mengira Xue tidak akan datang, karena mantannya akan bawa pasangan. Menurut Xue, dia tak perlu menghindari mereka. Toh dia nggak salah dalam hal ini. Pelakor dan mantan pun datang. Mereka semua memandangi ke arah keduanya. Si pelakor makin sok pamer dong. Acara pelemparan bunga dimulai. Bunga itu malah jatuh di tangannya Xue. Mau tak mau dia harus berdiri dan mengucapkan beberapa kata. Dia juga ditanya beberapa hal. Xue nggak begitu bahagia. Dia ungkapkan kalau dia tak begitu senang di ruangan ini kepada Xue. Setelah acara pelemparan bunga, si pelakor mulai bermanja-manjaan sama mantannya di depan Xue. Mau sok-sokan pamer gitu deh. Xue aja enak banget melihat si pelakor itu sok manja. 星洲，我要吃那个虾。 Tidak lama, si Tuyi tanya soal kapan rencana Xue menikah. Pelakor malah ikutan nyeletuk dan melakukan fitnahan deh. Dia bawa-bawa soal status pacar barunya Xue dan lain-lain. Pokoknya si paling sok tahu lah. 就是年纪老了一点。 Dia pun balas kata-kata si pelakor. 这件事你确实比我懂，我至今还没学会呢。 Mantannya juga berusaha menghentikan omongan si pelakor dong. Pelakor masih nggak bisa berhenti nyerocos. Xue pun mendapatkan pesan dari Xian untuk keluar, karena dia sudah tunggu di depan untuk menjemputnya. 岳星洲，想为了他。 Dan Xian beneran dong sudah di depan menjemputnya. 个婚礼都能让人欺负，白找年轻。 Dia minta Xue untuk masuk ke dalam mobil. Pelakor dan mantannya juga keluar. Mereka melihat ada mobil yang tak asing. Xue pun membuka jendela mobil. 见到长辈不过来打招呼呀？ Pelakor kaget. Kok Xue sama Pak She? Tidak lama supir Pak She pun memanggil si pelakor. Dan akhirnya terungkap kalau paman si pelakor rupanya adalah supirnya Pak She. 范师傅是他小舅舅。 Xue kaget juga dong. Apalagi mantannya Xue. Xian mulai bertanya mereka siapa. Tiba-tiba semua orang juga keluar dari ruangan. Semua orang berkumpul menyaksikan drama ini. Senior itu minta maaf sama Xue karena kejadian ini. Xue tak mau memperpanjang masalah ini. 要是有人绿了我，还这么败坏我的名 Tapi Xian tak terima. Dia pun minta si pelakor untuk minta maaf. Dia tidak peduli gimana ceritanya. Intinya si pelakor harus minta maaf. 大哥，别说了。 Si pelakor minta maaf sampai menunduk loh. Xue nggak enak hati juga karena dia selama ini salah kaprah. Mana dia benar-benar jadi mempermainkan hatinya Xian gitu. Dia merasa jadi orang yang paling tolol saat ini. Ketika keduanya meninggalkan mereka, si pelakor habis-habisan digunjing orang-orang. Bahkan si senior kesal juga dong karena kelakuan pacarnya Xingzhou pernikahan dia suasananya jadi seperti ini. Si Tuyi juga memarahi Xingzhou yang membawa pembawa onar ke pernikahan senior mereka. Xingzhou mulai bertanya sama si pacar. Tapi si pacar jelaskan soal kesalahpahaman yang dia tangkap di kantor itu. Maksud Xingzhou bahas soal pamannya. Xingzhou merasa tertipu. Tapi si pacar merasa itu bukan salah dia. Karena itu semua diimajinasikan sendiri sama Xingzhou. Jadi bukan salahku. Dia juga kesal sama Xingzhou dan meninggalkannya. Di sisi lain, Xue merasakan tekanan yang sangat besar. 千丈几百刀插死我算了。 Xian juga meminta Xue menjelaskan keadaannya tadi. Xue gak berani jujur dengan apa yang sebenarnya kesalahpahaman ini bisa terjadi. Xue aneh, kenapa Xian datang ya? Xian udah kasih kode. Dia malah menanggepin yang lain dong.
Tidak lama Shui menerima telepon dari Shuye yang ngajak dia pergi ke pemandian air panas. Shuye pun punya alasan buat pergi. Dia pun berniat pergi dong. 有事啊？ Dia pun memberitahukan hal ini kepada Shuyen. Shuyen sudah sadar kalau Shuye seperti menghindarinya. Hal ini pasti buat Shuyen semakin kesal. Dia tahu pasti ada yang disembunyikan sama Shuye. Shuye masih melontarkan beberapa alasan. Shuyen memperbolehkan Shuye untuk turun dan temui temannya itu. Padahal dalam hati Shuyen udah kesel mampus loh. Shuye segera menelpon Shanshan dan menceritakan keadaan yang terjadi. Shanshan tahu Shuye pasti panik dan mau segera memberitahukan hal ini kepada Shuyen. Tapi ditahan sama Shanshan. Dia merasa hal ini masih bisa dirahasiakan karena hanya mereka saja yang tahu. Tapi Shuye merasa dia ada menceritakan hal ini kepada Shuye. Hanya saja dia tidak memberitahukan siapa orangnya. Shanshan merasa itu semua masih aman kok. Jadi kamu jangan memberitahukan hal ini dulu ya. Takutnya semua akan berefek buruk. Di sisi lain Shuye berpikir keras. Dia mengira pamannya ke Qing'an buat bertemu Shuye. Kok nggak ada tanda-tanda mereka ketemuan ya? Dia pun memikirkan cara gimana buat pamannya dan Shuye bisa bersama. Aduh, ponakan yang polos. Shuye dan Shuye pergi ke pemandian air panas. Shuye melihat Shuye terus merenung. Shuye sadar dan bertanya. 姐，我看你状态不太好。 Tapi Shuye hanya merasa kelelahan saja. Shuye meminta Shuye menikmati liburan yang ada dan jangan pikirkan yang lain. Keduanya telah selesai melakukan pemandian air hangat. Shuye tanya soal Yuyo. Shuye dengan tegas berkata kalau dia sudah tidak pernah berhubungan sama Yuyo dan lain-lain lagi. Shuye juga tanya soal orang yang dikejar Shuye. Shuye malas mau bahas dan seolah-olah berkata kalau hubungan dia sama orang itu sedang sedikit merenggang. Shuye mau memperkenalkan pamannya kepada Shuye. 不了，我现在什么小舅舅都 Tidak lama Shuye ajak Shuye berfoto. Shuye memposting di momen WeChat-nya. Dia juga chat pamannya dan berkata kalau Shuye sedang menjauh dengan orang yang dia dekat sekarang. Dia minta pamannya bergerak cepat untuk mengejar Shuye. Shuye si paling polos, dia malah secara tak langsung membocorkan omongan mereka kepada Shuye. Saat mereka mau keluar, Shuye menghampirinya. Dia dibuat kaget lagi ketika dia tahu kalau Shuye adalah keponakannya Shuye. 舅舅，小舅舅， Shuye kaget pamannya begitu belak-belakan. 我告诉你情况是让你承。 Shuye merasa Shuye malah bocor sama si Shuye. Dia benar-benar tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia minta Shuye kembali ke kamarnya dan dia menarik Shuye pergi. Shuye aneh, kok mereka berdua malah bergandengan tangan ya? Apa yang dia lewatkan? 我什么环节？怎么突然就牵上手了？ Shuye membawa Shuye ke sebuah kafe. Shuye tentu saja langsung ditanya-tanya dong. Shuye bingung harus jawab apa. Semua ini gara-gara Shuye. 把秦世伟拖出来打一顿。 Jadi terpojokan begini dianya. Shuye pun mengeluarkan berbagai alasan seolah-olah dia cemburu kalau Shuye ke Qing'an bersama Shuye lah. Banyak sekali alasan dia. Shuye semakin ganas. Pertanyaan dia semakin tajam. Shuye benar-benar tak bisa menghindar cu. Shuye pun mendapatkan pertanyaan yang sulit banget buat dia jawab loh. 是个心眼很小的人。你有多喜欢我？那什么时候是喜欢我？ Tapi Shuye agak sedikit selamat karena dia menerima panggilan dari ayahnya. Dia jadi punya alasan untuk kabur. Shuye minta Shuye untuk memenuhi tugasnya sebagai tuan rumah. Shuye sempat bingung. 该不会不知道我是为了你才来的秦安吧？ Di sini Shuye terlihat duduk minum sendirian. Dia mengenang momen mereka. Dia berpikir keras, apa tujuan sebenarnya Shuye mendekatinya ya? Tapi dia sebenarnya tak masalah. Apapun itu alasannya, dia akan bisa terima. Asalkan dia jujur saja padaku. Shuye di sini terlihat membooking meja untuk acara makan malam pribadi bersama ayang bebnya. Hal ini memang sudah dia rencanakan sejak awal. Di sisi Shuye telah kembali ke rumahnya. Dia terlihat begitu lesu. Ibunya menyadari ada sesuatu yang aneh kepada putrinya. Shuye kembali ke hotel. Dia melihat supirnya menunggu di depan. Supirnya minta maaf kepada Shuye perihal masalah yang dibuat ponakannya. Dia berkata kalau ponakannya bersalah terhadap Shuye karena merebut pacar Shuye. Ponakan dia juga sudah putus dengan pria itu. Menurut Shuye, jadi maksudmu Shuye harus kembali sama mantannya lagi gitu? 不可能！ Si supir merasa pria itu memang brengsek. Rupanya alasan dia mau sama ponakannya karena dia mengira kalau pamannya Lele itu adalah Shuye loh. Makanya dia mau sama Lele. Intinya incar harta gitulah ya. Shuye pun sudah menemukan titik terang tentang alasan Shuye mau bersamanya. Rupanya hanya untuk balas dendam. Rupanya dia bukanlah mau hartanya Shuye dan lain-lain. 想要的从来就不是我。 Shuye benar-benar kecewa loh. Dia pun terlihat begitu marah dan tatapan dia begitu menyeramkan. 先生，麻烦让一让。
Di sini Shui mau kirim pesan kepada Xian, tapi si pelakor chat dia dong, berkata kalau dia sudah berhasil membuat mereka terpuruk dan lain-lain. Dia juga mengancam Shui mau membeberkan masalah ini kepada Xian. 仅是以欺骗开始的，你也不会有什么好。 Shui membalas pesan si pelakor. Dia tak mau disamakan dengan si pelakor. Dia merasa mereka itu berbeda. Dia pun langsung blok si pelakor. Shui kirim pesan pada Xian dan atur janjian ketemuan besok. Dia kirim voice note kepada Shanshan. Dia merasa dia dulu memang tidak serius pada Xian, tapi keputusan dia sudah bulat sekarang. Dia tak mau membohongi Xian lagi. Dia akan mengungkapkan kebenarannya. Shanshan memastikan kembali, dia mau temannya ini tak salah ambil keputusan. Di sisi lain, Xian menemui keponakannya. Dia secara tak langsung curhat gitu sama ponakannya. 没办法乘虚而入，应该怎么办？ Ponakannya yang super polos malah seolah-olah membocorkan rahasia Sui secara tak langsung loh. 不过你放心，那不是真心的，他是有别的原。 Apa yang pernah dicurhatkan Shui pada Xue semua terlontar dengan nyata. Xue, makin ribet lah hubungan pamanmu sama Shui ini. Maklum sih, Xue juga nggak tahu orang yang dikejar Sui dulu adalah pamannya. Dia pun masih sosokan super pamannya lagi tuh. Pamannya sudah tahu jawaban sebenarnya. Dia pun memilih pergi. Xian juga membatalkan bookingan room pribadi yang sudah dia rencanakan. Keduanya pun terlihat tak bisa tidur. Shui terus kepikiran masalah yang harus dia hadapi. Xian asik minum-minum sambil memikirkan dirinya yang selama ini hanya dimanfaatkan sama Shui. Hancur banget hati si Xian sebenarnya. Xian mendapatkan telepon dari Xue kalau dia sedang sakit. Xian membawa Xue ke rumah sakit untuk diinfus. Xue masih terus mendukung pamannya untuk tak menyerah kepada Shui. Pamannya malas bahas soal itu. Dia minta Xue diam saja dan segera tidur. Xue mengirim pesan kepada Yuyo, tapi tidak mendapatkan respon sama sekali. Selanjutnya terlihat Xue memandangi ponselnya. Dia tak melihat balasan dari Yuyo. Dia sedih dong. Xian pun terbangun. Dia merasa infus Xue sudah selesai. Dia mau ajak Xue kembali. Xue awalnya belum mau balik, tapi keputusan Xian sudah mutlak. Dia juga minta Xue tak usah bekerja lagi. Xue masih mau kerja dong. Xian minta Xue untuk tak bekerja kalau lagi sakit. Xue rupanya salah kaprah. Dia kira dia tak boleh pergi kerja lagi. Terbalik nih Xue sekarang. Dulu disuruh kerja 100 alasan. Sekarang malah mau kerja pula. Xian dan Xue pun harus segera kembali. Saat keduanya pergi, Yuyo baru sampai dong. Dia pun tak berhasil menemui Xue. 你在哪？ Selanjutnya Ibu Shui masuk ke kamar Shui. Dia kaget putrinya bangun begitu pagi. Tak seperti biasanya. Shui rupanya nggak tidur semalaman guys. Dia sudah bersiap-siap mau pergi. Dia pergi ke tempat janjian dia dengan Xian. Dia menunggu di depan akuarium. Dia pun melihat pesannya yang belum sama sekali dibalas sama Xian. Xian sudah berada di sana kok sebenarnya. Dia melihat Shui dari kejauhan. Awalnya Xian sudah tak mau pergi, tapi dia memutuskan untuk putar balik. Dia nggak mau temui Shui sama sekali loh. Dia hanya menatapnya dari jauh saja. Shui pun telepon Xian dan tanya kepadanya. Tapi jawaban Xian membuat Shui terkejut. Karena dia yakin Xian sudah mengetahui segalanya. Dia pun hanya bisa berjalan pulang dan sedih. Dia padahal sudah beneran cinta loh. Tapi kisah asmaranya harus kandas seperti ini. Ketika di rumah dia tak ada semangat sama sekali. Ibunya terus-terusan ngoceh lihat sikap Shui yang selalu tidur. Saat diajak makan juga nggak ada selera. Baru makan sedikit aja dia sudah nggak mau makan. Ibunya pun mau bawa dia ke rumah Yuyo. Masih berusaha jodohkan mereka berdua. Shui benar-benar tak bersemangat untuk melakukan itu semua. Dia tak mau menghiraukan omongan ibunya. Ibunya pun masuk ke kamar Shui. Dia tahu anaknya sedang sedih. Dia mencoba menghiburnya. Awalnya dia mengira sedih karena kerjaan. Dia sampai minta putrinya balik aja. Mereka akan membiayai putrinya. Jika karena cinta juga nggak apa-apa, karena itu semua hanya akan menjadi masa lalu kok. Kamu akan mendapatkan pria yang lebih baik lagi di masa depan. Ibu dan ayahnya berusaha menghibur Shui. Shui benar-benar patah hati dan galau berat. Tapi ibunya tetap minta dia bangun untuk keluar dari kamarnya. Di sini terlihat Xian dan Guanji berbicara. Guanji bahas-bahas soal Bruce. Si Xian malah nggak nyambung, dia malah bahas soal Shui. Tapi Guanji gak ngerti kenapa si Xian emosi nggak jelas. Di sini terlihat sosok Iyang mengunjungi Qing'an. Dia sudah pasti mencari keberadaan rumah Shui. Saat Iyang tiba di rumah Shui, yang membuka pintu adalah ibunya. Ibunya tak mengenal Iyang. Tapi tiba-tiba dia mengira Iyang adalah orang yang membuat anaknya galau. Iyang pun jadi bingung sendiri. Mana dia kena ceramah habis-habisan lagi tuh sama mamanya Shui.
Dia sempat bengong melihat Ibu Shui asik ceramahin dirinya. Dia juga diizinkan untuk masuk. Shui kaget orang yang datang berkunjung adalah Yang. Ibunya sengaja meninggalkan keduanya sendirian di rumah. Yang tahu Shui lagi lapar, dia pun memasak makanan dong. Alhasil mereka makan bareng di rumah Shui. Shui tak ada semangat buat berdebat sama Yang. Dia minta Yang segera kembali. Yang mengucapkan sebuah kata-kata soal alasan dia datang. 你该不会不知道我是为了你才。 Shui jadi teringat sama ucapannya Xian, di mana Xian mengucapkan hal yang sama juga. Yang mau membawa Shui pergi ke sekolah lamanya. Yang secara belak-belakan minta dia dikasih kesempatan. Shui tentu saja menolak. Yang makin pede karena dia tahu kalau orang yang di hati Shui sudah pergi. 我可以等，也可以追。 Yang semakin gak peduli dong, makin ngegas dia. Dia malah mau Shui tetap memberikan kesempatan untuk dia sebagai ucapan terima kasih. Karena Yang telah menemani dirinya. Di sini terlihat trio ganteng sama-sama lagi galau. Xian galaukan hubungan dia sama Shuyi, Yuyo sama Xue, Guanji sama Shanshan. Guanji melihat momen WeChatnya Shanshan. Dia melihat Shanshan upload di rumah sakit. Dia pun mulai panik. Dia langsung pergi menghampiri Shanshan. Dia chat Shanshan terus, tapi tak ada respon. Ketika dia melihat Shanshan dan seorang pria, dia mengikuti mereka. Dia pun menarik Shanshan pergi. Dia mau Shanshan ikut dengannya. Shanshan minta orang yang datang bersamanya untuk tak khawatir, karena dia kenal sama Guanji. Guanji pun tanya pada Shanshan, apakah itu orang yang mau kamu nikahi? Dia minta Shanshan jangan menikah dengan orang itu. Dia pun mengungkapkan isi hatinya dengan serius. Dia juga menceritakan alasan dia selama ini tidak pernah mau serius menjalani hubungan sama orang lain. Dia pernah trauma dengan kisah orang tuanya. 一直深深地印在我的脑。 Tapi saat dia ditolak sama Shanshan pertama kali itu, dia pun merasa kehilangan. Dia tak mau itu terjadi lagi. Dia benar-benar serius mau bersama Shanshan. Dia akan berusaha berubah demi Shanshan. 我愿意努力。 Shanshan pun akhirnya luluh dengan kata-kata tulus yang dilontarkan Guanji. Keduanya pun resmi berpacaran. Di sini terlihat Shui berada di kantor. Shui tak masuk karena sakit. Partnernya Yuling mulai rese deh, tapi auto kena skamat sama Shui. 特产美女，你要一个我吗？ Tak bisa berkata apa-apa dia, makanya jangan macem-macem loh. Shui pun menelpon Shanshan, dia mau menginap. Shanshan pun akhirnya minta Guanji jangan datang beberapa malam karena ada Shui di rumahnya. Ketika dia di rumah Shanshan, Shui curhat-curhat dong. Shanshan pun ikut sedih melihat kawannya seperti ini. Dia memberikan beberapa masukan dan minta Shui cari waktu buat jelaskan semuanya kepada Xian. 我跟他说说，没准他就原谅你了呢。 Keesokannya Shui mendengar Shanshan teleponan dengan seseorang. Ketika Shui masuk ke kamar mandi, dia melihat ada cukuran laki-laki. Karena itu dia memutuskan untuk pulang saja. Shanshan aneh, perasaan ini orang tadi mau nginap beberapa hari deh. Apakah aku ketangkap basah ya? Selanjutnya terlihat Shui masih menunggu Xian menghubungi dirinya. Xian juga menunggu Shui mencarinya. Kedua orang ini malah asik saling tunggu. Di sini artikel Shui dipuji lagi sama Pemret. Dia juga diminta wawancara tambahan lagi soal Yang. Shui pun setuju. Dia pergi menemui Yang dan melakukan wawancara tambahan. Dia pun sudah selesai melakukan pekerjaannya. Shui dan Xian masih terlihat saling menunggu chat satu sama lain loh. Gak ada yang berniat memulai duluan nih. Kapan clearnya masalah kalian bestie? Di sini Xian tak mau terus mengenang soal Shui. Karena dia tahu Shui sangat menyukai mobil itu, dia memilih untuk tak pakai mobil yang biasa dia gunakan itu. Selanjutnya, terlihat Shui mengunjungi kampus tempat Yuyo mengajar. Yuyo melihat kedekatan Shui dan teman sekelasnya. Yuyo sudah menunjukkan ekspresi cemburu-cemburu gitu deh, karena melihat Shui akrab dengan pria lain. Pria itu juga menunjukkan agak tertarik sama Shui loh, soalnya dia suka bantuin Shui dan deketin Shui. Ketika Profesor Ryu menghampiri mereka, mereka sudah mengakhiri obrolan mereka. Profesor Ryu tiba-tiba mau ajak Shui makan bareng. Hal-hal yang tak pernah dilakukan Yuyo pada Shui terjadi begitu saja. Shui benar-benar sampai syok Yuyo inisiatif ajak dia duluan. Keduanya makan di sebuah restoran. Yuyo tanya alasan Shui pergi ke kampus. Shui berkata dia menemui temannya dan pinjam buku soalnya ada yang dia tak paham. Yuyo pun sarankan tanya kepadanya, atau ikut kelasnya saja. Shui aneh kok Yuyo kayak berubah drastis gitu ya. Apa karena dia beberapa hari terakhir menjauh darinya, makanya merasa ada yang berubah. Shui pun mau sengaja agak jaga jarak sama Yuyo. Dia berkata dia gak akan bisa ikut kelas dulu karena dia sakit dan keluarga Shui meminta dia untuk tak ikut kelas dulu. Yuyo mulai merasa akan ada yang hilang nih. Shui kembali, dia terlihat bahagia. Beda sama pamannya yang terlihat begitu galau dan murung. Dia pun samperin pamannya. Dia memberikan beberapa masukan.
Tidak lama pamannya malah minta dia berhenti bekerja. Xie pun jadi bingung nih harus gimana. Dia takut pandangan Yuyo pada dia jadi berubah. Dia pun berpikir untuk ambil cuti panjang dulu. Keesokannya Xie pergi menemui Shui. Dia minta cuti panjang. Shui tentu saja kaget. Dia tanya apakah pamannya tahu ya. Xie dengan polos berkata kalau pamannya lah yang menyuruh dia untuk cuti. 一切都是你的安排。 Karena hal ini Xie langsung pergi ke kantor Xie. Dia mau menemuinya. Dia mendengar beberapa orang bisik-bisik tentang dia. Pak Chen pun muncul. Dia berkata Xie tak punya waktu untuk bertemu dengannya. Selain itu dia mau memutuskan kerjasama mereka. Shui semakin ngotot pengen banget ketemu dong. Tapi setelah dia mendengar ucapan Pak Chen, harapan dia benar-benar pupus. Dia hanya bisa pasrah berjalan pergi. Dia sedih dan menangis. Dia pun kirim pesan kepada Xie. Xie membacanya, tapi ujung-ujungnya merembet soal kerjaan. Emosi Xie malah makin naik dong. Dia pun memblokir Shui. Ketika keesokannya mereka rapat, Shui nampak lesu. Dia orangnya penuh persiapan, tapi tiba-tiba tak punya ide apapun untuk liputan selanjutnya. Bu Yi sadar ada yang salah dengan Shui. Dia pun minta Shui untuk mencari suasana baru, supaya bisa dapat inspirasi baru. Ketika selesai rapat, Shui mengirim pesan kepada Xie. Dia kirim lewat email. Xie pun membaca isi email itu, semua tentang kerjaan sama liputan. Shui pun memutuskan menarik diri asalkan kerjasama mereka tetap berjalan lancar. Kebetulan ada Pak Chen. Xie pun jadi curhat dan minta pendapat Pak Chen. Pak Chen pun memberikan beberapa jawaban. 发邮件呢？那肯定不行啊！现在谁还发邮？ Tapi jawaban terakhir Pak Chen membuat Xie begitu emosi dong. Selanjutnya Shui mengajukan mengundurkan diri dari liputan majalah digital ini. Ibu Yi tentu saja menentangnya. 现在只有我退出，才能保住原创者。 Tapi setelah dia mendengar jawaban Shui, dia tahu kenapa Shui memilih mundur. Dia minta Shui untuk berpikir kembali. Dan dia juga akan pikirkan bagaimana solusinya juga. Ibu Yi pun jadi bingung gimana kelanjutannya ini. Karena bagi dia hanya Shui lah yang bisa membuat artikel ini menarik pembaca. Dia akan berusaha untuk mempertahankan Shui supaya tetap terus melanjutkannya. Shui yang galau telepon Shanshan. Dia curhat bagaimana update masalah dia dan Xie. Shanshan aja sampai bingung loh harus komen apa. Shui juga cerita kalau Xie sengaja menjauhkan ponakannya dari Shui. Shui merasa sedih karena hal ini dia benar-benar menjauh dari Xie. Semua juga berefek pada kerjaan. Shanshan minta Shui untuk menenangkan diri dengan beberapa hal yang menyenangkan. Pembicaraan mereka terdengar dong sama si Yuling. Entah pikiran licik apa lagi yang mau dilakukan dia nih. Di sini Shui kembali dipanggil sama Ibu Yi. Dia dipastikan sekali lagi. Apakah yakin untuk keluar dari proyek yang sudah berjalan ini? Shui sudah yakin sama keputusannya. Ibu Yi pun sudah tak punya pilihan dan akan ikutin kemauan Shui. Ketika Nanan mendengar kalau Shui keluar dari liputan itu, dia kaget. Dia tahu pasti si Yuling lah biang keroknya. Nanan tanya pada Pak Chen. Dia kaget dengan jawaban Pak Chen. Selanjutnya terlihat Yuling menghampiri Shui. Dia mengembalikan hasil kerja Shui. Masih sempat jelek-jelekan hasil kerja Shui lagi tuh. Dia juga berkata Shui mendekati Pak Shi dengan cara yang tak lazim dan lain-lain. Shui malah seladenin Yuling, dia memilih pergi. Selanjutnya terlihat Yuling mengunjungi perusahaan Yunchang. Dia menemui Xie. Dia mau mewawancarai Xie, tapi Xie tak mau memberikan waktu, bahkan dia ditolak dengan sangat tegas. Tapi Yuling masih terus berusaha dong. Dia sampai mohon-mohon sama Pak Chen. Pak Chen juga menolak membantu. Yuling malah mau wawancara orang lain yang bekerja di perusahaan Xie. Selanjutnya terlihat Shui tak melihat sosok Yuling. Nanan pun mulai tanya-tanya. Dia merasa Shui seharusnya jangan duduk diam saja. Shui udah gak peduli deh. Yang penting liputan Yunchang tetap berjalan. Meskipun dia sedikit sedih karena hubungan dia sama Xie benar-benar jadi renggang. Di sini pun terlihat Pak Yi mengunjungi Shui. Dia mau membawa Shui pergi healing. Ketika Pak Yi dan Shui ke mall, hal ini terlihat sama Nanan dan Pak Chen. Nanan cukup mendukung Pak Yi sama Shui. Berbeda sama Pak Chen, keduanya malah asik berdebat soal hubungan Shui pula. Shui mulai risih dengan ide Pak Yi. Dia pun tak mau ikut Pak Yi lagi, karena dia tak akan bisa menemukan inspirasi dengan berbelanja di mall. Pak Yi merasa Shui ini benar-benar berbeda dari wanita lainnya ya. Dia pun tahu Shui tak suka di mall, dia berniat membawa Shui ke tempat yang lain. Dia membawa Shui bermain boxing. Shui cukup menikmatinya. Pak Yi merasa jika Shui mau mencari inspirasi dan lain-lain bisa pergi mencarinya. 又来了，来的也太……不要再来了，也不要再派其他记者过来。 Di sini terlihat Yo tak melihat sosok Shui. Dia mulai mencari Shui. Ketika dia dan Shui bertemu, Yo mulai serempet-serempet bahas soal Shui. Shui berkata kalau Shui mengambil cuti panjang dan Shui nggak tahu kabar Shui. Soal pihak keluarganya mengkhawatirkan kondisinya.
Shui tanya soal Shiyan. 你是不是想问实验他还好吗？ Yuyo tak tahu dong kalau Shui dan Shiyan ada hubungan sebelumnya. Shui pun mulai sedikit curhatlah sama Yuyo. Mendengar curhatan Shui, Yuyo sudah tahu alasan Shiyan marah. Karena menurut dia Shui terlalu fokus pada kerjaan daripada perasaannya. 放在一段情感关系里面，去考虑和照顾他的。 Shui pun sudah menemukan jawaban dari ucapan Yuyo. Di sini terlihat Shiyan berjalan. Dia mengenang momen mereka berdua. Shui juga berjalan menghirup udara. Dia tahu kalau dia penyebab hubungan dia bisa berantakan. Tapi Shui juga bingung harus gimana jelaskan kalau Shui itu begitu peduli pada Shiyan. Dia juga bingung harus jelaskannya gimana karena Shiyan sudah tak mau kontekan sama dia. Jadi dia bingung gimana caranya. Selanjutnya terlihat Shiyan kaget karena pamannya melamun dalam kegelapan. Shiyan pun tanya kepada ponakannya, kalau dulu wanita proaktif mengejar tapi sekarang berubah, gimana menurutmu? Menurut Shiyan, wanita proaktif juga bisa lelah. Jadi saatnya cowoklah yang berusaha pada wanita itu. 男生主导。对啊，一直 Di sini Shiyan curhat kalau orang itu bisa minta maaf soal kerjaan tapi tidak dengan perasaannya. Shiyan merasa pemikiran wanita dan pria itu bisa saja berbeda. Shiyan minta pamannya pikirkan dengan benar-benar apa yang paling penting dalam sebuah hubungan. Di saat pamannya galau berat, Shui malah makin bahagia karena Yuyo semakin berinisiatif mengajaknya ketemuan. 刚才不是说一段关系里不能只有一方主动？ Shen sudah curhat banyak pada ponakannya dan meminta ponakannya untuk kembali tidur. Saat dia di kamar, dia memikirkan ucapan pamannya, di mana kalau kita punya pasangan harus mendapatkan orang yang sefrekuensi. Jika tidak, cepat atau lambat hubungan itu akan segera berakhir. 如果两个人一直不能在同一个频道，即使到了最 Karena ucapan ini, Shia jadi menolak bantuan Yuyo yang mau membantu dia soal materi kuliahnya. Dia juga berusaha sedikit menjauh dong dari Yuyo. 这专题肯定是王炸了吧？ Keesokannya Yuling dan partnernya sengaja pamer-pamer sama Shui kalau mereka mendapatkan banyak bahan dari Yun Chang. Si tukang pamer banget sih. Padahal gak ada tuh dia bisa wawancara Shiyan sama sekali. Shui mendapatkan telepon dari Yiyang yang mau mempertemukan dia sama teman barunya yang baru sampai dari Tiongkok. Shui pun pergi menemui mereka. Yiyang makin jatuh cinta dong sama Shui karena kecakapan Shui dalam mewawancarai orang serta keprofesionalan dia dalam bekerja. Di sisi lain, Yuyo melihat artikel yang ditulis oleh Shui. Dia merepost ulang dan memberikan komentar. Shui melihat hal itu, dia tentu saja senang karena Yuyo memuji artikel itu. Karena hal ini, dia menjadi ada sedikit tujuan hidup dalam karirnya. Dia dengan segera pergi ke kelasnya Yuyo. Yuyo terus melihat kedekatan Shui dengan pria sebangkunya itu. Dia jadi rada kurang fokus mengajar loh. Saat Shui selesai kelas, dia tanya beberapa pertanyaan kepada Yuyo. Setelah selesai, dia pun mau pulang. Yuyo berinisiatif lagi dong ajak dia pergi makan. Ketika keduanya berjalan ke kantin, murid Yuyo memanggil. Dia awalnya mengira kalau Yuyo pacaran dengan Shui. 我不是，那是师母啊。 Shui tentu saja senang karena dikira pacarannya Yuyo. Tapi dia awalnya mau jelaskan, hanya saja hal itu dipotong sama Yuyo. Shui aneh kok Yuyo gak jujur saja sama muridnya tadi. Takutnya malah jadi salah paham loh. Yuyo malah tak peduli dong. 我家的门装好。 Selanjutnya, Shiyan mendengar pembicaraan Yuling dan partnernya kalau Shiyan terancam akan digantikan sama pemegang saham lain. Shiyan diundang ke sebuah acara oleh Pak Yi. Mendengar Shiyan dalam masalah dan hanya disitulah kesempatan dia bertemu, dia pun setuju untuk pergi ke acara itu. Shui pun tiba. Dia disambut sama Yiyang. Tapi Yiyang menyodorkan tangannya. Shui nggak mau gandeng dong. Saat dia masuk ke acara, dia melihat sosok Shiyan. Begitu juga Shiyan. Tapi mantannya Shiyan tiba-tiba muncul. 好久不见。好久不 Hal 见。 ini jadi pembicaraan orang-orang dong. Apalagi mereka tahu kalau Shui itu juga dekat dengan Shiyan. Pak Yi pun membawa Shui pergi makan. Shiyan kesal melihat Shui datang sama Yiyang. Shui juga agak gimana melihat Shiyan sama mantannya. Pak Yi melihat Shui nggak fokus, dia menarik Shui keluar. Shiyan yang melihat itu jadi semakin kesal. Shui jadi minum-minum dong karena dia galau berat melihat Shiyan sama mantannya. Pak Yi tanya bagaimana pendapat Shui tentang dirinya. Shui nggak peduli sebaik apapun Pak Yi karena dia sudah menyukai orang lain. Dan hanya orang itu yang mau dia pandang. Intinya dia udah cinta mati deh sama Shiyan, nggak bisa diganggu-gugat. 再给彼此一次机会。 Shiyan nggak mau. Dia merasa Shiyan sudah putus. Bagi Shiyan mereka belum putus sama sekali. Dia minta mantannya untuk fokus menjalani hidup masing-masing saja. Shiyan pun dengan segera menghampiri Shui. Shui sudah asik manjat pohon. Dia mau lihat bintang-bintang. Shiyan memanggilnya dan minta dia turun.
Shui nggak mau, dia malah berkata dia membenci Xian karena Xian mengabaikannya dan lain-lain. 不理我，不要你。 Tapi dia akan turun kalau dimanjakan. 小仙女， Dia berkali-kali memanggil Shui dengan sebutan peri. Shui akhirnya menurut dan turun. Dia memarahi Xian. Dia terus nyerocos nggak jelas. Dia juga menggigit Xian juga dong. Yang meminta Xian lepaskan. Dia merasa Xian memanfaatkan situasi. Kamu kalau nggak bisa memenuhi keinginannya, jangan memanfaatkan situasi. Bagi Xian, dia akan selalu memenuhi semua keinginannya Shui. Meskipun dia tak bisa, dia akan terus berusaha. Karena bagi dia, orang yang bisa memenuhi keinginan Shui hanya dia saja yang bisa lakukan itu. Dia membawa Shui ke dalam mobil. Shui sudah mabuk parah. Dia pun mengucapkan beberapa kata-kata tanpa sadar. Dia berkata dia rindu dan lain-lain kepada Xian. Shui sepertinya mengungkapkan semua apa yang terpendam selama ini dalam hatinya. Tapi ketika Xian balik tanya, dia malah sudah tak sadar. Xian pun membawanya kembali. Xian masih terus memikirkan Shui kok sebenarnya. Dia juga sepertinya membuka blokir kontaknya Shui. Keesokan paginya Shui terbangun. Dia sudah tak ingat apa yang terjadi semalam. Dia juga sempat tanya Yang. Dia memikirkan pertemuan Xian dan sang mantan semalam. Dia merasa tak mungkin Xian antar dia semalam. Padahal lo memang Xian orangnya. Keesokannya Xian melihat Shui masih belum mengirim pesan padanya. Sedangkan Shui terus-terusan dapat pakai dari Pai. Semua orang tentu saja mendengar dan menggosipkan dirinya. Terutama Yuling dan si Kang Iri itu. Nanan dengan segera melaporkan hal itu kepada Pak Chen. Shui kembali mendapatkan paket lagi. Isinya adalah papan seluncur. Dia mau ajak Shui berseluncur dong. Kalau Shui mau, dia akan memberitahukan apa yang terjadi semalam. Shui pun menolak. Tapi Pak Yi tidak menyerah. Sedangkan di sisi ini, Yuling dipanggil sama Ibu Yi. Dia ditegur sama Ibu Yi karena membuat artikel seperti ini. Karena bagi dia isinya sama sekali tak berkualitas. Dia minta Yuling untuk membuat ulang. Ketika dia keluar dari ruangannya Ibu Yi, dia malah marahin Shui dan fitnah Shui yang enggak-enggak. Shui merasa dia tidak akan mengaku untuk hal yang tidak dia lakukan. Yuling ini memang aneh, suka aja cari perkara sama Shui. Padahal dia sendiri yang tidak berkompeten. Di sini terlihat Pak Chen memberikan dokumen. Dia pun mau menyampaikan sesuatu. Dia berkata kalau Pak Yi sekarang dengan sangat gencar mendekati Shui. Sampai-sampai sering mengirimkan barang kepada Shui di kantor. Shui terlihat makan cemilan berduaan dengan Shanshan. Shanshan tahu soal gosip Pak Yi yang mendekati Shui. Dia malah mendorong Shui bersama Pak Yi. Dia merasa Pak Yi mungkin lebih cocok sama Shui karena dia lebih effort deketin Shui. Shui pun curhat soal semalam yang terjadi dengannya. Dia bingung siapa yang antar dia pulang. Tapi dia merasa Xian lah yang antar dia karena dia mencium aroma Xian. Tapi dia juga nggak yakin sih. Ketika Shanshan sebutkan soal pohon, dia seperti teringat sesuatu. Shanshan masih mau support Shui sama Yang. Shui merasa tidak bisa, hati dia memang sudah mentok buat Xian. Shanshan minta Shui fokus sama karir aja deh, nggak usah pikirkan soal cinta-cintaan lagi kalau gitu. Ketika dia lihat Shanshan dihubungi sama seseorang, Shui kepikiran soal cukuran yang dia dapatkan di kamar mandi Shanshan itu. Shui masih terus menatap ponselnya yang masih belum mendapatkan balasan chat dari Xian. Aduh, coba kirim pesan lagi Neng, udah dibuka tuh blognya. Di sisi lain Xian pergi minum-minum, dia ditemani Guanji. Tapi Guanji kayak tak tenang gitu, kayak mau pergi. Guanji jujur kalau dia sedang jatuh cinta. Shanshan menghubungi Guanji. Dia mendengar Guanji sedang bersama Xian. Guanji berkata Xian sedang minum karena patah hati. Shanshan pun gak terima. Menurut dia teman dia yang lagi menderita sekarang. Dia tanya juga siapa yang antar Shui semalam. Guanji pun speakerkan telepon itu dong. Dia tanya apakah Shui dan Yi yang berpacaran. Shanshan berkata mereka tak pacaran. Dia tak mau mikir cinta-cintaan lagi. Dia mau fokus pada karirnya. Mungkin dia bakal susah move on. Xian pun gak mau dengar lagi ucapan Shanshan. Dia pergi menjauh. Xian pun terlihat begitu galau loh. Guanji baru pertama kali ini melihat Xian galau sampai sebegininya. Selanjutnya terlihat Shui pergi menemui Yang sambil membawa seluncuran itu. Dia beneran mau tahu jawaban soal acara makan malam itu. Setelah Shui memenuhi keinginannya Yang, dia pun dapat info kalau yang antar dia kembali adalah Xian. Tapi dia bingung kenapa sampai sekarang Xian tak mencarinya ya.
Dia pun tak mau berharap berlebihan. Dia akan benar-benar fokus pada kerjaannya saja. Di sini terlihat Xian dihampiri oleh seorang wanita. Orang itu adalah kenalan Xian yang bernama Fei Auna. Dia adalah anaknya Pak Zhang. Dia sengaja kembali untuk Xian. Dia mau membantu permasalahan perusahaan yang menimpa Xian. Pak Zhang adalah orang yang selalu menentang pendapat Xian. Tapi berbeda sama anaknya. Anaknya malah mau terus menempel pada Xian. Di sini Xi pergi makan mie kesukaannya. Dia terus teringat sama kenangan dia bersama Xian, di mana Xian dulu begitu effort ketika memberikan dia mie ini. Dia kepikiran sampai nggak mood buat makan loh. Alhasil dia memberanikan diri pergi ke perusahaan Yunchang. Tapi ketika dia mau turun, dia melihat Xian bersama seorang wanita. Dia pun tak jadi turun deh. Keesokannya Nanan bawa gosip di mana Xian didatangi sama teman masa kecilnya. Dia baru sampai langsung menempel pada Xian. Shui hanya diam mendengar info itu. Berarti orang yang dia lihat semalam adalah teman masa kecilnya Xian. Selanjutnya Guanji pacaran dengan Shanshan dipertenakan. Datang Xian, Shanshan malas banget melihat Xian. Guanji berusaha membujuk. Dia merasa Xian itu juga menderita kok. Menurut Shanshan, Xian tak menderita. Karena Shui lah yang diblok, apalagi Xian asik ketemu Yuling dan bersama wanita lain. Guanji berkata tak mungkin begitu. Katamu Shui mencintai Xian. Xian juga begitu kok. Seharusnya kamu kasih tips supaya mereka bisa baikan. Menurut Xian, wanita satu-satunya yang dia cintai adalah Shui. Untuk masalah yang sedang mereka hadapi, hanya mereka berdua lah yang bisa menyelesaikan ini semua. Selanjutnya terlihat Yuling dimarahi sama Ibu Yi karena dia tidak bisa membuat liputan Yunchang dengan baik. Dia merasa Yuling terus ke Yunchang tapi kok tidak mengetahui apapun ya. Dia minta Yuling untuk keluar dari proyek ini. Alhasil Yuling memanggil Shui masuk ke ruangan Ibu Yi. Ibu Yi kembali membujuk Shui untuk melakukannya. Karena menurut dia Yuling tidak akan pernah berhasil untuk edisi barunya. Dia nggak mau majalah digital Shui tenggelam dengan sia-sia. Shui pun akan berusaha melakukan sebaik mungkin. Dia pun setuju dengan permintaannya Ibu Yi. Shui pergi ke kantor Yunchang. Saat dia bertemu Xian dan mau bahas soal wawancara, Xian menolak Shui. Hal ini tentu saja membuat dia sedih. Ketika Xian turun, dia menghadapi para wartawan. Xian mengucapkan beberapa kata. Dan kata-kata itu sangat terkena di hati Shui. Dia benar-benar auto kena sindir secara tak langsung. Ketika dia kembali, dia tak sengaja bertabrakan sama Yuling. Dia langsung menangis. Yuling panik. Nanan pun memarahi Yuling. Yuling gak salah sih sebenarnya. Dia juga gak paham kenapa Shui tiba-tiba menangis. Tapi Shui berkata dia baik-baik saja. Dia minta mereka pergi. Dia mau melanjutkan kerjaannya. Kasian banget ya si Shui. Shui melihat kontak Xian. Dia juga sudah tak sanggup. Dia pun mau menghapus nomornya Xian. Sedangkan keesokan harinya, Xian kepikiran pergi makan mie kesukaan Shui. Dia juga terus teringat sama Shui. Dia berniat kirim pesan kepada Shui. Tapi dia sempat terdiam, rupanya dia diblok juga dong sama Shui. Selanjutnya terlihat Xie berjalan pulang setelah selesai ikut kelas Profesor Yu. Tapi dia mendapatkan pernyataan cinta dari temannya. Hal ini pun terlihat dong sama Yuyo. Yuyo menghampiri mereka. Xie dengan tegas menolak pernyataan cinta itu. Ya iyalah, dia aja udah bucin ke Yuyo, mana bisa dia terima cinta orang lain lagi. Saat Xie mau pergi, Yuyo memanggilnya dan mau membawa dia ke suatu tempat. Xie pun ikut. Yuyo membawa Xie menggunakan sepeda motornya. Dia membawa Xie pergi ke tempat pemandangan yang sangat indah. Setiba di tempat ini, Yuyo malah berkata kalau mereka tak cocok dan lain-lain. Xie jadi kesel dong, dia mau pergi. Xie langsung senang. Dia minta Yuyo ngomong apa yang salah. Yuyo merasa dia lebih tua dari Xie dan lain-lain. Xie merasa ucapan Yuyo memang benar. Apalagi Yuyo suka motor. Kalau aku sudah tak menikmatinya lagi gimana? Yuyo memang sengaja mengatakan itu semua supaya Xie benar-benar mempertimbangkan dengan baik pilihan dia. Xie menjabarkan soal pengetahuan dia tentang motor ini. Yuyo kaget. Rupanya pengetahuan Xie tentang motor lumayan juga ya. Xie merasa jika kita mencintai seseorang, kita akan berusaha memahami apa yang disukai oleh orang yang kita cinta. Cinta memang tak bisa ditebak sama sekali. Dia meminta Yuyo untuk jadi diri sendiri saja, tidak perlu merubah apapun. Dia merasa mencintai Yuyo adalah sikap rasional dia. Akhirnya mereka berdua pun resmi pacaran ya guys. Perjuangan Xie terbayarkan.
Xue pun diantar kembali sama Yuyo. Xue dengan aktif mencium pacarnya. Dia sangat bahagia kini dia bisa pacaran sama orang yang benar-benar yang dia sukai selama ini loh. Di sini terlihat Xue pergi bersama Pak Yi. Hal ini terlihat sama Xue. Dia pun mengikuti mereka. Ketika Xue pergi makan sama Pak Yi, Xue sengaja pura-pura ketemu. Dia pun nyindir soal sudah lama nggak makan bareng. Akhirnya Pak Yi tawarin diri buat makan bersama dengan mereka. Mereka pun duduk di meja yang sama. Xue mengirim pesan kepada pamannya. Dia sengaja memberitahukan semua informasi yang ada. Xue ini adalah shipper Shui Xian garis keras loh. Dia tak mau Shui diambil orang lain. Apalagi dia dengar kalau Pak Yi sampai ke kampung halamannya Shui. Dia terus-terusan kirim pesan kepada pamannya dong. Xian membaca pesan dari keponakannya itu. Oke gengs, itu dia part 4 ya. Kita berjumpa lagi di part kelima. Jangan lupa untuk terus ikuti review dari Cece ya. Bye-bye.